Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan iteration yang pernah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin soalnya adalah minta tolong dibuatkan flowchart, kemudian pseudocode, kemudian logika ujinya. Nah, flowchart seperti yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kemudian pseudocode juga. Nah, logika uji itu kita buatkan seperti bagaimana saya menjelaskan konsep perulangan yang sebelumnya. Nah, jadi logika uji ini itu digunakan untuk memahami bagaimana step by step dari proses perulangan yang kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu kunci kita dalam memahami bagaimana konsep perulangan itu sendiri. Oke, nah langsung kita bahas ininya teman-teman ya. Langsung kita bahas pelatihan yang kemarin. Oh ya, nanti apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan pertanyaannya di grup kita ataupun silahkan dibuatkan pertanyaannya di komen di video ini. Oke, nah jadi tolong disimak video ini ya teman-teman ya, tolong disimak video ini karena akan menjadi fondasi untuk materi selanjutnya. Oke, nah jadi soalan pertama adalah Anda diminta untuk membuatkan proses perhitungan faktorial dari suatu bilangan. Nah, jadi nanti di sini inputannya adalah sebuah bilangan, kemudian diminta berapakah hasil faktorial dari bilangan yang telah kita inputkan tadi. Jadi kan kalau secara konsep kan misalkan kayak gini, 4 faktorial itu kan maknanya adalah 4 dikalikan 3 kalikan 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 12/24 ya teman-teman ya. Nah, proses 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu kan sebenarnya sama dengan prosesnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Hasilnya pasti akan sama-sama 24. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam proses kita mencari faktorial ini, kita dapat menetapkan bahwa awalan yang kita tetapkan itu adalah 1. Kemudian batasan looping kita atau batasan perulangan kita itu adalah bilangan yang kita inputkan sebagai bilangan yang ingin kita cari faktorialnya. Jadi misalkan 4, berarti ini adalah bilangannya. Itu batasannya. Nah, stepnya kita lihat ada 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Berarti stepnya itu adalah penambahan 1. Jadi di sini saya buatkan stepnya adalah tambah 1. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita akan mudah dalam membuatkan perulangannya. Jadi, flowchartnya akan menjadi seperti ini. Oke, jadi yang pertama seperti biasa ya teman-teman ya. Yang pertama seperti biasa ada terminal start ya. Ada terminal start, kemudian ada perulangan itu selalu kita mulai dari 1 ya. Perulangan kita mulai dari 1. Kemudian kita menyimpan sebuah variabel fact ya, faktorial ini maknanya. Kita menyimpan sebuah variabel fact nilainya 1. Tujuannya adalah proses perkalian dalam perulangannya itu kita simpan hasilnya ke dalam sebuah variabel fact itu sendiri. Nah, kemudian kita inputkan bilangan ya, kita inputkan bilangan, kita uji. Nah, inilah batasannya. Inilah batasan untuk looping kita. Apakah I kecil sama dengan nil? Nah, jika iya, maka lakukanlah proses faktorial, proses perhitungan faktorialnya. Ya,
fak dikali sama dengan I. Atau sama juga bisa juga kita tuliskan fak sama dengan fak dikalikan dengan I. Itu bisa juga. Ini kita gunakan shortcut operator saja ya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kita buatkan sebuah stepnya ya. Jangan lupa kita buatkan stepnya I plus ini. Nah, kemudian akan diproses perulangan sampai kondisinya ini tidak terpenuhi, sampai kondisi false. Nah, setelah itu barulah dimunculkan outputnya adalah berapakah bilangan faktorialnya. Nah, munculkan di sini teman-teman. Setelah itu barulah selesai. Oke, ini adalah flowchart untuk soal kita yang pertama. Nah, sedokotnya seperti ini. Yang pertama ada I ini untuk iterasi, fak sama dengan 1 itu untuk menyimpan nilai faktorialnya. Kemudian read bill. Nah, ini implementasinya nih. Read bill. Nah, read bill. Berarti read bill ini berarti yang menandakan bahwa berapakah batasan untuk looping kita. Nah, kemudian dalam looping kita buatkan batasannya di sini. Apakah I kecil sama dengan bil? Jika iya, lakukanlah proses faktorial di sini. Sampai proses loopingnya itu selesai. Nah, kemudian jangan lupa kita lakukan proses stepnya sampai kondisi ini terpenuhi. Setelah itu barulah kita buatkan sebuah output yaitu untuk menampilkan berapakah bilangan faktorialnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah flowchart dan pseudocode dari soal kita yang pertama. Nah, sesuai petunjuk soal, kita diminta untuk membuatkan sebuah logika ujinya. Nah, jadi gini teman-teman, kita buatkan logika ujinya. Jadi, kita bisa menyesuaikannya dari flowchart kita, bisa menyesuaikannya dari pseudocode kita. Nah, jadi di sini saya buatkan I, kemudian bill ini sebagai inputan saja ya. Nah, sebagai inputan saja. Kemudian langsung saya buatkan batasannya. Ini yang penting. Ada I, ada batasan. Saya buatkan di sini I kecil sama dengan bill. Nah, oke. Atau gini. Ya, I kecil sama dengan bill. Nah, kemudian di sini ada proses faktorialnya ya. Ada proses faktorialnya ya. Proses faktorialnya fak sama dengan. Nah, kalau bingung yang shortcut ini saya jabarkan rumusnya fak dikalikan dengan I. Nah, kemudian di sini ada stepnya I plus. Nah, jadi ini komponen yang mesti ada ya untuk menguji apakah flowchart ataupun pseudocode kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita coba uji teman-teman ya. Jadi di sini dibuatnya adalah I sama dengan 1. Kita asumsikan bilangannya adalah, nah, kita asumsikan bilangan yang diinput adalah 4. Oke, bilangan yang diinput adalah 4. Ini nama variabelnya adalah bil. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita mulai begini proses logika ujinya. Jadi kita mulai dari I sama dengan 1. Nah, kenapa 1? Karena I-nya kita mulai dari 1. Oke, I sama dengan 1. Apakah 1 kecil sama dengan 4? Jawabannya apa? Jawabannya adalah true. Nah, jawabannya adalah true. Maka proseslah rumus faktorial ini. Jadi kita buatkan fak sama dengan, tadi berapa faknya? Nah, tadi itu fak awalnya adalah 1. Nah, tadi itu fak awalnya adalah 1. Jadi di sini saya buatkan 1. I-nya sekarang berapa? Nah, I-nya I-nya saat ini adalah 1. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1.
Nah, setelah kita lakukan proses faktorialnya, kita bangkitkan untuk I plus plusnya. Berarti di sini I sama dengan I tambah 1. Itu ya, teman-teman ya. Nah, I sama dengan I ditambah 1. I ditambah 1. I-nya sekarang berapa, teman-teman? 1 ya, 1. Jadilah di sini hasilnya 2. Nah, I-nya 2. I-nya 2 di sini ke atas lagi dia. Ngeluping ke atas lagi dia. Nah, jadilah di sini masuk kita ke iterasi yang kedua. Kita teruskan. Apakah 2 kecil sama dengan 4? Jawabannya adalah true. Jika true, maka proseslah faktorial selanjutnya. 4 sama dengan sekarang faknya berapa? 1. Dari mana datangnya? Dari sini. Nah, kita masukkan 1 dikalikan 1 dikalikan dengan I-nya sekarang berapa? Ada 2. Nah, kita kalikan dengan 2. Jadilah di sini 2. Nah, I-nya adalah I ditambah 1. I-nya sekarang berapa? 2. Berarti 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Oke, nah sekarang masuk I yang ketiga. 3. Apakah 3 kecil sama dengan 4? Jawabannya adalah true. Maka lakukanlah proses faktorial selanjutnya. Nah, faknya berapa sekarang? Faknya adalah 2. Nah, I-nya 3. Berarti kita buatkan 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 6. Nah, oke. Kemudian kita lihat nilai I-nya. I-nya sekarang berapa? 3. 3 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 4. Nah, masuk kita iterasi yang keempat. 4. Apakah 4 kecil sama dengan 4? Jawabannya adalah true. Maka proseslah faktorial selanjutnya. Sekarang berapa faknya? Faknya adalah 6. Nah, kita buatkan 6 dikalikan dengan I. I-nya berapa? I-nya adalah 4. Nah, I-nya adalah 4. Berarti 6 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 24. Nah, berapa I selanjutnya? I selanjutnya adalah 4. 4 ya di sini ya. 4 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 5. Nah, masuk kita iterasi yang kelima. Nah, apakah 5 kecil sama dengan 4? Jawabannya adalah apakah 5 kecil sama dengan 4? Jawabannya adalah false. Maka kalau false, munculkanlah output berapa bilangan faktorialnya. Nah, jadi di sini sudah selesai kan? Selesai. Nah, kita munculkan berapakah bilangan faktorialnya? Faktorialnya adalah 24. Nah, kurang lebih seperti inilah kita membuatkan logika ujinya. Nah, jadi flowchart dan pseudocode dan logika uji yang telah teman-teman buatkan sebelumnya, karena tidak saya kumpulkan dan tidak saya nilai, ya silahkan teman-teman evaluasi diri sendiri masing-masing ya. Harapan saya semuanya membuat gitu kan. Coba teman-teman evaluasi apakah sama dengan yang telah saya buat atau berbeda. Atau ada pertanyaan, silakan disampaikan pertanyaannya. Silakan dikoreksi ya teman-teman ya, silakan dikoreksi apakah masih salah atau sudah betul. Kalau sudah betul berarti sudah mulai paham tentang materi ini. Kalau masih salah silakan dikoreksi. Oke. Nah, bisa ya teman-teman ya soal yang pertama ini. Nah, oke. Kita teruskan teman-teman. Kita teruskan. Jadi, kita masuk di sini soal yang kedua. Nah, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah ada sebuah bilangan yang diinputkan yang berfungsi sebagai batasan iteration.
Kemudian munculkanlah deret bilangan tersebut. Kemudian hitunglah total bilangan genapnya. Contohnya kayak gini katanya. Input bilangannya 5, kemudian munculkan deret bilangannya 1 sampai dengan 5, kemudian hitunglah total bilangan genapnya. Total bilangan genap itu diperoleh dari 2 ditambahkan dengan 4. Sesama bilangan genap itu kita jumlahkan. Nah, oke. Jadi kalau kita buatkan di sini teman-teman, ini misalkan kita buatkan di sini apa namanya? Prosesnya gitu kan. Jadi misalkan kita inputkan 3. Ya, salah. Misalkan 5 ya. Kita inputkan 5. Oke. Maka nanti kita munculkan deret bilangannya adalah misalkan di sini kita inputkan 5. Jadi di sini kita munculkan deret bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung total bilangan genapnya. Berarti di sini adalah 2 sama 4. Hasilnya adalah 6. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang akan menjadi awalan looping kita adalah 1. Gitu kan? Kemudian yang akan menjadi batasan looping kita adalah bilangan yang kita inputkan, yaitu 5 ini. Ini kan bilangan yang kita inputkan nih. Kemudian stepnya kalau kita tinjau itu kita lihat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Berarti stepnya adalah tambah 1. Nah, kalau seperti ini kita dapat membuatkan flowchart-nya. Oh ya, jangan lupa nanti ya kita menambahkan ada proses perhitungan total genap ini. Oke, nah jadi untuk soal yang kedua itu flowchart-nya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti biasa ada terminal start di sini ya teman-teman ya. Ada terminal start di sini. Kemudian ada iterasinya. Kita mulai dari I sama dengan 1. Kemudian ada T genapnya sama dengan 0. T genap ini untuk menampung berapa banyak bilangan genapnya teman-teman ya. Nah, untuk menampung bilangan genapnya. Kemudian di sini ada inputan untuk bilangan yang kita gunakan sebagai batasan kita. Nah, kemudian kita lakukan seleksi ya, kita lakukan seleksi untuk looping kita. Apakah I kecil sama dengan bil? Nah, jadi ingat ini adalah batasan looping kita. Nah, yang kedua, decision-nya adalah kita seleksi apakah bilangan tersebut bilangan genap. Nah, caranya adalah kita buatkan I modulus 2 sama dengan 0. Jika iya, berarti lakukan perhitungan untuk T genapnya. Nah, hitung terus T genapnya. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau looping itu true-nya ke bawah. Kalau selection true-nya ke samping. Nah, kenapa kalau looping itu true-nya ke bawah? Karena dia mesti melakukan seleksi apa eksekusi apabila kondisi loopingnya itu terpenuhi. Nah, kayak gitu. Dengan selection ke samping itu jika true eksekusinya apa? Nah, kayak gitu kita membacanya. Jadi kalau ke bawah ini tandanya dia adalah masuk ke dalam statement looping kita. Sedangkan yang ke kanan berarti kita menunjukkan dia itu adalah masuk ke kondisi selection kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi flowchart-nya seperti ini. Ada I sama dengan 1, ada T genap sama dengan 0. Oke. Kemudian ada read build ya, ada proses kita memanggil bilangannya. Kemudian saya gunakan looping ya, saya gunakan looping while I kecil sama dengan build, ini dia.
Kemudian apa proses selanjutnya? Nah, ini dia. Kita lakukan seleksi. Apakah bilangan I itu merupakan genap atau ganjil? Apabila genap, maka kita lakukan proses untuk bilangan genapnya. Kita hitung. eh, kita hitung berapa total genapnya. Nah, kemudian setelah itu kita bangkitkan stepnya, yaitu I++ ini. Dan seterusnya sampai kondisi false, maka munculkanlah T genapnya. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Ini adalah flowchart dan pseudocode-nya. Implementasi dari flowchart dan pseudocode-nya. Nah, belum selesai. Nah, karena kita diminta untuk membuatkan logika ujinya. Nah, jadi kalau kita buatkan logika ujinya seperti ini, teman-teman. Jadi ada I, kemudian I ya, awal iterasi kita. Kemudian ada I kecil sama dengan bil. Oke. Kemudian ada proses selection I modulus 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian ada proses untuk menghitung T genapnya. Nah, kemudian ada stepnya. Oke, seperti ini. Nah, kita asumsikan bahwa bilangan yang kita inputkan itu adalah 5. Nah, jadi bagaimana kita membuatkan ininya, logika ujinya? Jadi kita mulai dari 1. Apakah 1 kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah true. Maka kita lakukan tahapan selanjutnya adalah menghitung ini kan. Jadi kan di sini true, maka diminta untuk menseleksi apakah nilai I ini genap atau ganjil. Nah, jadi apakah 1 modulus 2 sama dengan 0? Jawabannya adalah false. Kalau false, T genap ini tidak kita eksekusi. Coba kita lihat nih. Jika false, ya, jika false dia, maka langsung membangkitkan stepnya. Ya kan, jika false dia, maka langsung membangkitkan stepnya. Nah, jadi T genap tidak dieksekusinya, maka masuk step yang selanjutnya adalah I sama dengan I tambah 1. I-nya berapa tadi? 1 ya. 1 tambah 1. Hasilnya adalah 2. 2, apakah 2 kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah true. Kemudian kita lakukan seleksi untuk menentukan apakah 2 ini bilangan genap atau bilangan ganjil. Kita buatkan, apakah 2 modulus 2 itu sama dengan 0? Jawabannya adalah true. Nah, jika true, maka hitunglah proses untuk T genap ini. Nah, jadi kita buatkan T genap sama dengan T genap tambah I. Ini saya geser. Itu kan T genap tambah I gitu katanya gitu ya. T genap tambah sama dengan I. Kalau kita jabarkan jadilah seperti ini. Nah, berapa T genap awalnya? T genap awalnya adalah 0. Dari mana tahunnya? Dari sini. T genapnya adalah 0. Dari sini ya, teman-teman ya. Jadilah di sini saya buatkan 0 ditambahkan dengan I. I-nya berapa? I-nya adalah 2. Jadilah di sini 2. Nah, stepnya sekarang berapa? Stepnya sekarang I tambah 1. I-nya adalah 2. 2 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 3. Nah, masuk iterasi yang ketiga. 3. 3 kecil sama dengan 5. Jawabannya true. 3 modulus 2 apakah sama dengan 0? Jawabannya adalah false. Berarti tidak dieksekusi.
Masuk ke step selanjutnya adalah 4. 4. Apakah 4 kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah true. Apakah 4 modulus 2 sama dengan 0? Jawabannya adalah true. Maka kita proses T genapnya. T genap sama dengan T genap sebelumnya berapa? T genap sebelumnya adalah 2. Di sini dia datangnya 2. Nah, 2 ditambahkan dengan I. I-nya berapa? 4. Berarti 2 ditambahkan dengan 4. Jadilah di sini 6. Nah, masuk step yang kelima. Nah, masuk I-nya sama dengan 5. Apakah 5 kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah true. Kita seleksi. Apakah 5 modulus 2 sama dengan 0? Jawabannya adalah false. Genapnya tidak ikut eksekusi. Masuk step selanjutnya adalah 6. Nah, 6. Apakah 6 kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah false. Maka proses ini sudah selesai. Nah, sudah selesai, maka petunjuk selanjutnya adalah jika loopingnya telah selesai, maka false-nya adalah munculkanlah T genapnya berapa gitu. Berarti di sini kita munculkan total genap adalah T genap. T genapnya berapa? T genapnya adalah, nah, berarti flowchart pseudocode yang telah kita buatkan ini sudah benar. Nah, silakan dicek jawabannya teman-teman ya. Silakan dicek jawabannya apakah sudah tepat atau masih ada yang salah. Ya, evaluasi saja dirinya. Nah, ya. Oke. Silakan apabila ada pertanyaan silakan dibuatkan di grup kita atau menambahkan di komen kita. Oke, lanjut teman-teman. Lanjut. Nah, sekarang ini adalah soal yang ketiga. Ini adalah soal yang ketiga. Jadi, kita inputkan bilangan 3. Kemudian kita munculkan bilangan acaknya 1, 4, 5. Kemudian kita buat total bilangannya adalah 10. 10 ini prosesnya adalah 1 ditambah 4 ditambahkan dengan 5. Itulah datangnya dari 10 ini. Nah, ya kan teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi ini 5. Nah, kita buatkan bilangan acaknya sebanyak 5 kali. 4, 1, 1, 2, 3. Kesimpulannya, 4 ini bukanlah awalan looping kita. Nah, gitu kan. 4 tidak selamanya 4 ini bukan awalan looping kita. Nah, kalau begitu kita dapat menyimpulkan untuk soal yang ketiga ini. Jadi, kita dapat menyimpulkan misalkan kayak nomor contoh 1 ini, misalkan kita buatkan bilangan 3. Berarti ini kita asumsikan sebagai batasan kita. Ya, batasan kita. Awalannya berapa, Pak? Nah, awalannya misalkan nih, kita inputkan bilangan ada 1, 4, 5. Nah, yang namanya looping itu akan selalu dimulai dari 1. Nah, katakanlah bukan 1. Misalkan katakanlah kita mulai dari 4, 5, 1. Ya, bukan 4 kita mulai, tetapi kita mulai dari 1. Nah, kita mulai dari 1 looping itu. Jadi, jika ini adalah batasannya, ya, awalannya adalah 1, batasannya adalah 3. Nah, kemudian stepnya adalah 1. Dari mana datangnya? Dari sini. Input pertama ke input yang kedua ke input yang ketiga. Nah, jadi bukan 4, 5, 1. Bukan begitu. Bukan 1 kemudian 4. Bukan begitu. Tetapi proses loop input yang pertama
input yang kedua, input yang ketiga. Nah, tolong disimak ya teman-teman ya, nanti proses ini biasanya akan salah nantinya ini. Nah, kalau tidak menyimak video ini, 4 input pertama, input kedua, dan input yang ketiga. Oke, nah selanjutnya kita buatkan flowchart-nya. Kita buatkan flowchart-nya. Jadilah bentuk flowchart-nya seperti ini teman-teman. Nah, jadilah bentuk flowchart-nya seperti ini. Jadi yang pertama itu seperti biasa ada terminal start. Kemudian kita buatkan I-nya sama dengan 1 sebagai awalan iterasinya. Kemudian ada totalnya, total sama dengan 0. Total sama dengan 0 ini maknanya adalah untuk menampung berapa total dari bilangan yang kita inputkan tadi, bilangan acak yang telah kita inputkan tadi. Kemudian ada kita inputkan bilangan ya, kita inputkan bilangan. Input bilangan ini tujuannya adalah sebagai batasan looping kita. Kemudian di sini ada I kecil sama dengan bil sebagai batasan looping kita. Nah, kemudian I bil ini adalah bilangan acak yang kita inputkan tadi. Nah, bilangan acak yang kita inputkan tadi. Kemudian ada total tambah sama dengan bil. Nah, total tambah sama dengan bil. Ini tujuannya adalah untuk menghitung total bilangan yang kita inputkan tadi. Kemudian ada step looping kita. Nah, setelah masuk sini, setelah kita proses, kondisi false-nya adalah munculkanlah total bilangannya. Total bilangan acak yang telah kita inputkan tadi. Nah, jadilah pseudocode-nya seperti ini teman-teman. Nah, I sama dengan 1, total sama dengan 0. Ya kan? Kemudian kita diminta untuk menginputkan bilangannya seperti ini. Inputkan bilangannya. Kemudian kita buatkan kondisinya seperti ini teman-teman. Sebagai batasan looping kita. While I kecil sama dengan bil. Nah, jika true, inputkanlah bilangan acaknya di sini. Read bil ini. Kemudian hitunglah total bilangan yang kita inputkan tadi. Seperti ini dia prosesnya. Kemudian jangan lupa stepnya, kemudian cetaklah totalnya. Nah, kurang lebih seperti inilah kita buatkan pseudocode-nya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuatkan logika ujinya. Ingat, logika uji ini untuk memastikan apakah perulangan yang kita buatkan ini sudah benar atau masih salah. Jadi, saya buatkan di sini. Jadi, ada I sama dengan 1. Ada I, kemudian ada batasan I kecil sama dengan bil. Kemudian ada bilangan acaknya. Ya, ada bilangan acaknya. Kemudian ada proses menghitung total bilangannya. Nah, bingung total sama dengan total tambah I-bil. Kemudian ada stepnya. Nah, kita asumsikan yang kita inputkan itu bilangannya adalah 3 ya. Kita asumsikan bilangannya adalah 3. Jadi, prosesnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah iterasi yang pertama. Nah, apakah 1 kecil sama dengan 3? Nah, jawabannya adalah true. Maka kita inputkan bilangan acaknya, misalkan 1. Nah, kita hitung totalnya teman-teman. Kita hitung totalnya. Berarti total sama dengan total tambah I-bil. Nah, total ini berapa nilai awalnya? Nilai awalnya adalah 0. Nah, berarti di sini kita buatkan 0. I-bil. I-bil ini berapa kita inputkan bilangannya? Yaitu 1. Berarti di sini kita buatkan 1. Hasilnya adalah 1.
hasilnya adalah 1. Nah, masuk step I plus plusnya, berarti di sini I sama dengan I tambah 1. I-nya berapa? I-nya adalah 1. I-nya adalah 1. Tambah 1. Berarti di sini 1 tambah 1. Hasilnya adalah 2. Masuk iterasi kita yang kedua. Apakah 2 kecil sama dengan 3? Jawabannya true. Maka kita diminta untuk menginputkan bilangannya. Berapa input bilangannya? Adalah 4. Nah, input bilangannya adalah 4. Nah, kemudian kita hitung totalnya. Total sama dengan total tambah IBIL. Nah, berapa total sebelumnya? Total sebelumnya adalah 1. Ya. Berapa IBIL yang kita inputkan? Yaitu 4. Jadi di sini 4. Hasilnya adalah 5. Nah, masuk iterasi yang selanjutnya. I sama dengan I tambah 1. I-nya sekarang berapa? Ada 2. 2 ditambah 1. Jadilah di sini 3. Nah, masuk kita iterasi yang ketiga. Apakah 3 kecil sama dengan 3? Jawabannya adalah true. Nah, kita inputkan bilangan yang ketiga. Tadi itu contohnya 5 ya. Kita inputkan 5. Nah, kita inputkan 5. Kemudian kita hitung totalnya. Total sama dengan total tambah IBIL. Totalnya sebelumnya berapa? Total sebelumnya adalah 5. Nah, berarti di sini total adalah 5. IBIL-nya berapa? IBIL-nya adalah 5. Jadilah di sini 5. Berarti di sini hasilnya adalah 10. Nah, masuk step yang selanjutnya adalah 3 tambah I tambah 1. I-nya adalah 3 ditambahkan 1. Jadilah di sini 4. Nah, 4. Apakah 4 kecil sama dengan 3? Jawabannya adalah false. Maka tidak ada proses inputan dan tidak ada proses lagi untuk menghitung totalnya. Maka di sini dimunculkan hitunglah atau munculkanlah totalnya. Munculkanlah totalnya. Jadilah di sini totalnya adalah berapa? 10. Nah, kurang lebih seperti inilah kita membuatkan membuatkan logika uji untuk soal kita yang ketiga. Nah, ya, silakan dikoreksi mandiri ya teman-teman ya. Kalau ada yang sudah tepat berarti sudah memahami dengan baik konsep looping ini. Jika masih ada yang salah ya, jika masih ada yang salah silakan disimak dan dikoreksi lagi. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan silakan disampaikan pertanyaannya. Jangan segan bertanya, jangan sungkan bertanya, dan jangan malu bertanya. Oke, nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, oke, kita masuk soal kita yang keempat. Oke, soal yang keempat itu hampir sama dengan soal yang ketiga. Bedanya kita diminta untuk menghitung banyak bilangan genap dan banyak bilangan ganjil. Nah, maksudnya kayak gini. Kita inputkan 3, berarti ada 3 buah bilangan yang akan kita inputkan. Nah, bilangannya adalah 1, 4, dan 5. Nah, berarti genapnya adalah 4, hanya ada 1, dan ganjilnya ada 2, yaitu 1 dan 5. Oke, nah, kurang lebih flowchart-nya akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi di sini seperti biasa kita mulai iterasinya dari 1 ya. I sama dengan 1, kemudian B genap banyak genap, B ganjil banyak ganjil. Kemudian kita inputkan bil
Build ini gunanya untuk memberikan batasan kepada looping kita. Kemudian ini dia batasan looping kita. Kemudian ini seperti soal yang ketiga tadi, kita diminta untuk menginputkan bilangan. Bedanya kita menambahkan dan menseleksi apakah bilangan yang kita inputkan ini adalah bilangan genap atau ganjil. Jika genap, hitunglah banyak genapnya. Jika ganjil, hitunglah banyak ganjilnya. Nah, setelah itu kita lakukan step untuk looping kita. Nah, sampai ke atas. Nah, kemudian kita hitung berapa banyak genapnya, berapa banyak ganjilnya. Nah, ini flowchartnya. Teman ya, silahkan dicek bagaimana teman-teman membuatkan flowchartnya. Nah, selanjutnya untuk shadow code-nya seperti ini. Kita mesti konsisten dengan apa yang telah kita buatkan pada flowchart kita. Ada I sama dengan 1, B genap sama dengan 0, B ganjil sama dengan 0. Kemudian di sini kita diminta untuk membaca bilangannya. Dan membaca bilangan ini gunanya untuk memberikan batasan kepada looping kita. Nah, kemudian saya buatkan di sini I kecil sama dengan bil ya sebagai batasannya. Nah, kemudian saya inputkan bilangan-bilangannya dengan acaknya sebanyak looping ini ya sebanyak looping ini. Kemudian saya seleksi apakah bilangan yang saya inputkan ini adalah bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, di sini dia. Jika genap, hitung genap. Jika ganjil, hitung ganjil. Jangan lupa kita lakukan counter untuk looping kita ini. Nah, setelah itu hitunglah berapa banyak bilangan genapnya dan berapa banyak bilangan ganjilnya. Oke, nah kalau dari logika uji kita akan membuatkan seperti ini teman-teman. Menguji apakah flowchart dan pseudocode kita ini sudah tepat. Jadi nanti kita asumsikan yang kita inputkan adalah bilangannya 3. Nah, ini akan menjadi batasan looping kita. Ya, awalannya 1, kemudian stepnya tambah 1. Berarti di sini ada I, kemudian di sini ada batasan looping kita, yaitu I kecil sama dengan bil. Kemudian di sini ada input bilangan kita. Oke. Kemudian di sini ada menghitung menentukan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Saya buatkan seperti ini. Nah, jika true, hitung genapnya. Jika false, hitung ganjilnya. Oke. Kemudian jangan lupa kita buatkan stepnya. Nah, oke, seperti ini. Jadi kita asumsikan kita telah menginputkan bilangannya 3. Berarti bilangan sama dengan 3 ini akan menjadi batasan looping kita. Nah, kita mulai dari 1. Apakah 1 kecil sama dengan 3? Jawabannya adalah true. Maka inputkanlah bilangan acak kita. Misalkan bilangan acak kita itu misalkan 1. Nah, apakah 1 modulus 2 sama dengan 0? Jawabannya adalah false. Kalau false dia sesuai dengan flowchart dan pseudocode kita, kalau false dia berarti dia akan menghitung banyak ganjilnya saja. Nah, jadi di sini ini dilewati, dia akan menghitung banyak ganjilnya. Banyak ganjil itu kan sama dengan B ganjil tambah 1. Nah, sekarang B ganjil awalnya berapa? B ganjil awalnya adalah 0. Nah, dari mana datang nolnya? Dari sini kita set 0. Nah, itu kan? Jadi, ini 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Oke, masuk step yang kedua. I plus plus, I sama dengan I tambah 1. I-nya 1 tambah 1, jadinya 2. I yang kedua, kita buatkan 2 kecil sama dengan 3, jawabannya true. Kita masukkan bilangan acaknya misalkan 4. Nah,
kita buatkan 4 modulus 2 sama dengan 0. Jawabannya adalah true. Jika true, yang dieksekusi adalah B genapnya saja. Nah, B genap berarti di sini 0 tambah 1. Sama prosesnya kayak B ganjil itu ya. Nah, oke, 0 tambah 1. Jadi di sini jadilah 1. B ganjil kita lewati. Masuk step yang selanjutnya yaitu step yang ketiga. Nah, apakah 3? Salah saya di sini. Apakah 3 itu kecil sama dengan 3? Jawabannya true. Maka inputkanlah bilangan yang ketiga yaitu 5. Nah, 5 modulus 2 apakah sama dengan 0? Jawabannya adalah false. Jika false, maka yang dieksekusi adalah bilangan ganjilnya. Nah, jadi B ganjil tambah 1. Berapa tadi B ganjilnya? B ganjil sebelumnya adalah 1. Maka di sini menjadi 1 tambah 1. Jadilah di sini hasilnya 2. Begitu juga seandainya ada B genap, tambahan bilangan genap, prosesnya seperti itu. Nah, kita bangkitkan step yang keempat. Yang keempat, apakah 4 kecil sama dengan 3? Jawabannya false. Jika false, maka proses ini selesai. Maka langkah selanjutnya kita munculkan output banyak ganjil, yaitu banyak ganjil atau banyak genap dulu ya. Banyak genap dulu. Jadi banyak genap itu sama dengan 1, banyak ganjil itu sama dengan 2. Nah, ini banyak genap 1, banyak ganjil 2. Inilah jawaban untuk soal kita yang keempat. Silakan sekali lagi silakan dikoreksi jawabannya ya teman-teman ya. Jujur pada diri sendiri. Jadi yang salah itu adalah yang tidak pernah mencoba, itu yang salah itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk soal yang ke-5. Nah, ini sama dengan soal yang ketiga juga. Bedanya, kita diminta untuk mencari bilangan terbesar kita. Nah, kalau dari sini hampir mirip ya. Bilangan ini kita gunakan sebagai batasannya. Kemudian kita inputkan bilangan sebanyak yang kita inputkan ini. Kemudian kita cari dari deret bilangan yang telah kita inputkan ini, bilangan mana yang merupakan bilangan terbesar. Nah, jadi kalau kita lihat, flowchartnya akan menjadi seperti ini. Oke, jadi kita mulai dari sini, terminal start. Ya, kita siapkan preprocessing kita, ada I sama dengan 1, kemudian ada max sama dengan 0. Nah, max sama dengan 0 ini gunanya adalah untuk menampung bilangan terbesar kita. Nah, kemudian kita inputkan bilangan yang gunanya sebagai batasan looping kita. Kemudian ini dia untuk menentukan batasannya. Nah, kita inputkan bilangan-bilangan seperti soal kita yang ketiga tadi. Kemudian kita uji apakah bilangan ibil ini yang kita inputkan ini itu lebih besar dari max. Jika iya, maka bilangan terbesar itulah yang akan menjadi bilangan terbesarnya. Nah, setelah itu kita proseskan incrementnya untuk membangkitkan nilai I-nya. Nah, sampai terpenuhi semuanya, barulah kita munculkan bilangan maksimalnya, bilangan terbesarnya. Ya, jadi kita mesti konsisten dalam membuatkan nama-nama variabelnya. Nah, ini dia bentuk pseudocode-nya. Ada I sama dengan 1, ada max sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk membaca atau menginputkan bilangannya. Kemudian kita buatkan di sini looping kita. Batasannya adalah sebanyak bilangan yang telah kita inputkan tadi. Kemudian kita inputkan bilangan. Kemudian kita uji apakah ibil ini besar dari max. Jika iya, maka bilangan terbesar itulah adalah bilangan yang
bilangan terbesar itu adalah bilangan yang besar dari max itu sendiri, dari bilangan yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, kita bangkitkan i plus plusnya, kemudian yang terakhir adalah kita cetak max-nya, nah, bilangan terbesarnya. Nah, jadi kita buatkan logika ujinya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ada di sini i, kemudian ada di sini i kecil sama dengan bil. Nah, itu biasanya kita asumsikan bilangan yang kita inputkan adalah 3. Yang kita inputkan adalah 3. Kemudian di sini kita inputkan ada i-bil, ya, bilangan yang kita inputkan i-bil. Kemudian ada seleksi max-nya, nah, apakah i-bil besar dari max. Oke, kemudian ada step. Kita coba ya teman-teman ya. Jadi iterasi yang pertama, i-nya yang pertama adalah 1. Apakah 1 kecil sama dengan 3? Jawabannya adalah true. Jika true, inputkanlah i-bil-nya, misalkan 1. Nah, apakah 1? Apakah 1 besar dari 0? Nah, i-bil-nya 1, max-nya 0. Gitu kan? Jawabannya adalah true. Maka nilai besar pertama adalah 1. Gitu kan? Nah, kemudian kita masuk step yang selanjutnya. Yaitu stepnya 2. Apakah 2 kecil sama dengan 3? Jawabannya adalah true. Maka kita inputkan bilangan selanjutnya, yaitu 4. I-bil-nya sekarang 4. Ya, i-bil atau bilangan yang kita inputkan itu adalah 4. Apakah 4 besar dari max? Max sebelumnya berapa? Max sebelumnya adalah 1. Nah, itu kan. Apakah 4 besar dari 1? Jawabannya adalah true. Nah, jika true, maka max-nya saat ini adalah 4. Masuk kita step yang ketiga. Apakah 3 kecil sama dengan 3? Jawabannya true. Maka kita diminta untuk inputkan bilangan yang ketiga, misalkan 5. Apakah 5 besar dari max? Max sebelumnya berapa? Max sebelumnya adalah 4. Nah, apakah 5 besar dari 4? Jawabannya adalah true. Maka bilangan terbesarnya saat ini adalah 5. Masuk step yang keempat. Apakah 4 kecil sama dengan 3? Jawabannya adalah false. Maka proses ini selesai. Maka kita buatkan bilangan terbesarnya adalah max. Max itu berapa? Max itu adalah 5. Nah, seperti inilah bentuk logika uji kita. Nah, silakan teman-teman koreksi ya jawabannya. Ya, silakan teman-teman perbaiki jawabannya, coret-coretannya. Nah, kemudian silakan dipahami. Oke, bagi saya saat ini ya dalam proses kita belajar, yang salah itu adalah yang tidak pernah mencoba dan tidak pernah berusaha. Itu yang salah. Nah, tapi kalau saat ini teman-teman sudah berusaha tetapi masih salah, itu masih saya apresiasi itu. Nah, oke, oke teman-teman ya. Nah, jadi inilah pembahasan kita untuk latihan kita sebelumnya. Silakan disimak. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui grup kita atau dibuatkan di komen ini. Nah, sekali lagi saya minta untuk memahami materi ini karena akan menjadi fondasi kita untuk materi kita yang selanjutnya. Nah, ya, untuk fondasi kita yang selanjutnya, di materi kita selanjutnya. Oke, nah terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya ya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas disimaknya video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.